Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pilu anak yatim di hari Lebaran Idul Fitri di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah dari Anas bin Malik, bahwa dahulu ketika saat Lebaran Idul Fitri tiba, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk melaksanakan sholat Id. Saat itu terlihat sekumpulan anak-anak tengah asik bermain bersama. Di tengah kegembiraan anak-anak yang sedang bermain, terlihat ada seorang anak kecil yang sedang duduk di atas sebongkah batu. Anak itu terlihat sedang menyendiri sambil menangis terseduh-seduh, dengan kondisi pakaiannya yang compang-camping, lusuh dan tidak terawat. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekati anak itu seraya bertanya, "Hai nak, mengapa kamu menangis sehingga kamu tidak ikut bermain-main bersama mereka?" Lantaran tak mengenali sosok orang yang menegurnya, sang anak dengan masih terisak menjawab, "Andaikan bapakku masih hidup." Kemudian anak itu menangis lagi. "Andaikan bapakku masih hidup, tentunya nasibku tidak semalang ini." Lanjut anak itu seraya memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Lalu kemanakah bapakmu?" Sang anak menjawab, "Bapakku telah meninggal dunia saat ikut berperang bersama Rasulullah. Ibuku telah menikah lagi dan menghabiskan seluruh harta benda milikku. Kemudian aku terusir dari rumahku sendiri. Aku tidak memiliki makanan, aku tidak memiliki pakaian baru, aku tidak memiliki tempat berteduh. Ketika aku melihat anak-anak lainnya yang masih memiliki bapak, aku menjadi sangat sedih." Lanjut anak itu seperti sedang mengadu kepada orang yang ada di hadapannya sambil terus menangisi kesedihan yang dialaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mendekap dan memeluk anak kecil itu. Lalu Rasul mengusap rambut anak itu sambil berkata, "Wahai anakku, maukah engkau jika aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu dan Fatimah menjadi kakak perempuanmu?" Mengetahui bahwa sosok yang mendekapnya adalah manusia teragung di muka bumi, sungguh betapa bahagianya hati sang anak tersebut. Sembari mengusap kedua matanya yang berurai air mata, anak kecil itu tersenyum lebar dan menyahut, "Mengapa aku tidak mau ya Rasulullah?" Kemudian anak kecil yatim itu dibawa Rasulullah menuju rumahnya. Ketika sudah sampai di rumah Rasulullah, anak itu diberi pakaian yang paling bagus dan indah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak itu disuruh menyantap makanan hingga kenyang. Kemudian anak itu dihias rapi sehingga menjadi indah semerbak. Kemudian setelah itu anak itu keluar rumah dengan riang gembira. Ia sekarang begitu senangnya karena diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-temannya bertanya, "Sebelumnya kamu selalu menangis, mengapa sekarang kamu begitu gembira?" Dengan wajah ceria, anak itu menjawab, "Bagaimana aku tidak bergembira? Semula aku lapar, tapi sekarang sudah kenyang. Semula pakaianku jelek, sekarang pakaianku bagus. Sebelumnya aku tidak punya bapak, sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapakku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah kakak perempuanku." Kemudian beberapa temannya berkata, "Seandainya saja bapak kami gugur dalam peperangan bersama Rasulullah." Namun kebahagiaan anak yatim tersebut tidak berlangsung lama. Tak lama berselang, beberapa saat setelah menunaikan haji wada, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. "Sekarang aku tidak memiliki bapak lagi," kata si anak kecil yatim saat keluar dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menaburkan debu di atas kepalanya karena merasa sangat sedih. Hikmah kisah. Ketika tiba hari Lebaran nanti, alangkah bermaknanya jika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu atau orang-orang miskin di sekitar kita. Kita ajak mereka ikut makan bersama kita.
Kita beri pakaian yang bagus yang mungkin sangat sulit untuk mereka memilikinya. Kita usap kepala anak yatim piatu dan beri mereka senyum yang menandakan bahwa kita juga sayang sama mereka. Kita keluarkan zakat fitrah untuk menunaikan kewajiban kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahman, maka sayangilah orang yang berada di atas bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang di atas langit, Allah dan para malaikat. Hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 1924, Hasan Sahih. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.